Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaisa dengan NIM H03220648. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial yang mengartikan bahwa perkembangan sosial sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama, dan karakteristik perkembangan seseorang juga berbeda-beda tergantung pada faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Hubungan sosial yang merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Nah, hubungan sosial ini dimulai dari tingkat sederhana yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa, kebutuhan manusia menjadi kompleks, dan dengan demikian, tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Nah, pada jenjang perkembangan remaja, seseorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi mengandung maksud untuk disimpulkan bahwa pengertian perkembangan sosial adalah perkembangannya tingkat hubungan antar manusia, sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Nah, perkembangan sosial juga merupakan sebagai yang perlu dimiliki oleh peserta didik dalam berinteraksi. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya mengenai perkembangan sosial, yaitu pencapaian peserta didik dalam interaksi sosialnya, dalam hal bergaul, beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam hal berinteraksi, bergaul, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta menyesuaikan diri terhadap norma yang berlaku. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan sosial anak. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesanggupan untuk menyesuaikan dirinya sendiri. Dengan kata lain, mereka sudah memiliki sikap egosentris kepada sikap yang kooperatif atau bekerja sama, atau disebut juga sosiosentris, mau memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, berkat perkembangan sosial anak dapat menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebayanya maupun dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial ini dapat dimanfaatkan atau dimaknai dengan memberikan sebuah tugas-tugas kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik maupun tugas yang membutuhkan pikiran. Nah, hal ini dapat dilakukan agar peserta didik belajar tentang sikap atau kebiasaan dalam bekerja sama, saling menghormati, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya masing-masing. Yang kedua, karakteristik perkembangan sosial remaja. Pada masa remaja berkembang social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaannya. Nah, pada masa ini juga berkembang sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain atau teman sebayanya. Apabila kelompok teman sebaya yang diikuti menampilkan suatu sikap dan perilaku yang secara moral dan agama dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kemungkinan besar remaja tersebut akan menampilkan pribadinya yang baik. Begitupun dengan sebaliknya, apabila kelompoknya itu menampilkan suatu sikap atau perilaku yang melecehkan nilai-nilai moral, maka sangat dimungkinkan remaja akan melakukan perilaku seperti kelompoknya tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan sosial dewasa. Selama masa dewasa,
dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, yaitu dengan masa kanak-kanak maupun masa remaja. Nah, pada masa dewasa ini, individu mulai memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang yang lebih muda. Perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan sosial dan perubahan kognitif yang berkaitan dengan penuaan, tetapi lebih disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Nah, selama periode ini, orang melibatkan diri secara khusus dalam karir, pernikahan, dan hidup berkeluarga. Nah, perkembangan psikososial selama masa dewasa dan tua ini ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu keintiman, generatif, dan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yanti L dengan NIM H03222347. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yakni di mana membahas tentang bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Nah, di mana untuk mewujudkan tingkah laku sosial adanya pembangkangan kepada peserta didik. Negativisme. Nah, di mana tingkah laku ini dia terjadi sebagai reaksi terhadap pencapaian disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Atau poin kedua di mana agresi. Jadi agresi ini perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal. Jadi maupun kata-kata. Jadi agresi. Agresi ini di mana perilaku menyerang timbal balik dari nonverbal atau verbal. Jadi di mana rasa kekecewaan kepada peserta didik terhadap perilaku tertentu. Poin ketiga ada berselisih, di mana adanya anak atau peserta didik tersinggung atas perkataan dari temannya yang lain. Menggoda. Jadi di mana menggoda ini dia hampir sama dengan agresif, di mana ada yang bersifat nonverbal juga ada yang bersifat verbal. Persaingan. Nah, di mana adanya persaingan antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Nah, persaingan. Jadi persaingan kepada peserta didik dan sosial itu sangat kental, di mana adanya persaingan antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Sosial atau peserta didik tentu adanya kolaborasi dengan baik antara yang lain, di mana adanya kerjasama yang baik untuk memenuhi suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Himasari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik. Di mana perkembangan sosial peserta didik dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor keluarga, status sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental, terutama emosi dan inteligensi. Yang pertama yaitu faktor keluarga, di mana keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memberikan banyak pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan sosial anak, di mana proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Yang kedua itu kematangan, di mana untuk mampu mempertimbangkan hubungan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, menunjukkan kematangan intelektual dan emosional. Nah, di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status sosial ekonomi keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu.
yang akan datang. Yang kelima yaitu kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, berbahasa baik, dan pengendalian emosi secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial dan akan dengan mudah dicapai oleh remaja berkemampuan intelektual tinggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM H0322022. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang implikasi perkembangan sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, menurut Fauzia, remaja yang dalam masa mencari dan ingin menemukan jati dirinya memiliki sikap yang terlalu tinggi menilai dirinya atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya upaya pengembangan hubungan sosial remaja yang diawali dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, yang pertama itu lingkungan keluarga. Orang tua hendaknya mengakui kedewasaan remaja dengan jalan memberikan kebebasan terbimbing untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab sendiri. Nah, dengan cara demikian remaja akan merasa dirinya dihargai, diterima, dicintai dalam konteks bimbingan orang tua terhadap remaja. Nah, menurut lanjutnya itu lingkungan sekolah. Di dalam mengembangkan hubungan sosial remaja, guru juga harus mampu mengembangkan proses pendidikan yang bersifat demokratis. Guru harus berupaya agar pelajaran yang diberikan selalu cukup menarik minat anak, sebab tidak jarang anak dianggap pelajaran diberikan oleh gurunya kepadanya tidak bermanfaat. Nah, yang terakhir itu lingkungan masyarakat. Nah, upaya pengembangan hubungan sosial remaja yang diawali dari lingkungan masyarakat. Yang pertama itu penciptaan kelompok sosial remaja perlu dikembangkan untuk memberikan rangsangan kepada mereka ke arah perilaku yang bermanfaat. Nah, yang terakhir itu perlu sering diadakan kegiatan kerja bakti karya untuk dapat mempelajari remaja bersosialisasi sesamanya dan masyarakat. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muslim dengan NIM H0322505 dari kelas pendidikan biologi F. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengembangan sikap sosial peserta didik. Jadi ada 2 poin dalam pengembangan sikap sosial peserta didik. Jadi yang pertama itu pengembangan sikap integritas. Jadi integritas itu sebuah karakter yang memiliki ciri jujur pada diri sendiri. Nah, dan seseorang jujur bukan hanya karena berbicara benar, tetapi juga menjalani hidup asli apa adanya. Nah, apa adanya ini bisa dikatakan dengan sangat penting ditanamkan kembangkan dalam diri peserta didik. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu pengembangan sikap pemaafan. Jadi pemaafan itu adalah memaafkan seseorang yang telah melakukan kesalahan atas menerima celah orang lain. Nah, dengan memberikan pemaafan kepada orang lain akan menjadi orang yang suka memberi maaf dan menjadi lebih sehat. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.